Gelombang kedua COVID-19 memaksa pemerintah kembali menerapkan kebijakan strategis. Kali ini kebijakan PPKM darurat diharapkan dapat menekan lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Lantas bagaimana bongkar pasang kebijakan ini mempengaruhi psikologi sosial masyarakat? Sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom dari luar studio, psikolog sosial Universitas Padjadjaran Bandung, Zainal Abidin. Selamat sore Pak Zainal. Selamat sore Mas Ferdi. Salam sehat Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Alhamdulillah. Ya, oke. Kita langsung saja Pak Zainal. Hari ini kita mendengarkan pernyataan dari Presiden. Ada kebijakan baru lagi setelah PSBB kemarin, PPKM Mikro, ada lagi juga PPKM Darurat. Dengan penamaan kebijakan yang berubah-ubah ini, tentu bisa dipastikan psikologi masyarakat, psikologis sosial di tengah masyarakat ini juga cukup berpengaruh. Akibatnya akan bagaimana Pak? Apakah kemudian semakin patuhkah atau semakin abaikah atau bagaimana membaca ini Pak Zainal? Kalau dalam psikologi sosial sebetulnya kalau kita bicara tentang perilaku termasuk kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan itu tentunya akan dipengaruhi oleh banyak hal. Antara lain adalah pengetahuan atau kognitif. Ya. Jadi misalnya kalau masyarakat tidak mengerti apa itu PPKM darurat, apa itu PPKM PSBB begitu ya, PPKM Mikro. Mikro itu tentunya akan membuat masyarakat bingung. Maka salah satu caranya adalah mencoba menjelaskan ya, agar supaya masyarakat paham apa yang dimaksud. Saya masih ingat tuh itu tadi malam itu misalnya ada pemberitahuan dari RT itu misalnya tentang lockdown. Dan itu ternyata di grup itu apa sih itu maksudnya gitu kan. Nah, yang ingin saya tekankan adalah bahwa penting bagi pemerintah dan juga aparatur yang berkaitan dengan pencegahan COVID-19 itu untuk menjelaskan secara gas dan jangan mengganti-ganti istilah gitu karena itu membuat bingung gitu. Apalagi yang disebut dengan PPKM darurat itu kan ada 14 item gitu. Dan itu harus dijelaskan betul itu agar supaya betul-betul masyarakat paham. Oke, artinya kemudian tidak hanya bicara atau memahami bagaimana arti PPKM itu sendiri yang sampai saat ini di tengah masyarakat juga tidak semuanya paham, belum juga soal bagaimana memahami soal sakit dan sehat begitu ya, ada perubahan emosi, ada diskriminasi begitu. Ini membaca suasana kebatinan masyarakat dengan situasi-situasi seperti ini, bagaimana sih Pak Zainal, apa yang perlu ditekankan begitu dalam diri kita masing-masing soal ini? Ya, ini sebetulnya kalau kita bicara tentang virus corona itu kan kita bicara tentang lawan yang tidak kelihatan, musuh yang tidak kelihatan, dan kita tahu efek psikologis dari lawan yang tidak kelihatan adalah bahwa kita tidak tahu kapan dia akan menyerang, lalu melalui apa itu akan diserang, dan bahkan kalau kita coba cek sampai hari ini riset menunjukkan bahwa itu bisa saja dibawa oleh bukan hanya droplet kan, kalau dulu kan droplet, sekarang kan melalui udara gitu kan, dan bahkan baik itu teman bahkan anggota keluarga itu bisa menjadi pembawa virus. Efeknya apa? Efeknya adalah bahwa tentunya itu akan memunculkan stres, kecemasan sosial, ya, bahkan sampai ke depresi. Belum lagi tayangan-tayangan sama postingan ya dari media sosial itu bervariasi. Ada yang memang sangat menakutkan, ada yang justru yang membuat santai aja gitu kan. Dan ini memang informasi-informasi yang sedemikian ambigu gitu kan, yang bermakna semacam itu membuat kondisi psikologis masyarakat tentunya terganggu ya. Bahwa memang ada efek positifnya dalam tanda petik ya. Jadi misalnya ada kreativitas ada masyarakat ya, lalu juga ada solidaritas sosial gitu. Tetapi efek negatifnya tentunya akan jauh lebih banyak. Yang
bisa kita amati. Oke, Pak Zainal, supaya tetap waras bagaimana Pak dalam hal kita bagi dalam dua kelompok, orang-orang atau masyarakat yang saat ini terkungkung dengan kebijakan-kebijakan yang membingungkan tadi dan juga masyarakat yang mungkin saat ini kondisinya belum beruntung, memang terinfeksi begitu, supaya tetap waras apa yang perlu kita lakukan ini Pak? Ya, pastinya bahwa kita masih menerima ada kondisi ini. Dan kondisi ini memang tidak bisa kita kendalikan sendiri. Dan itu membutuhkan kemampuan untuk mempersepsi bahwa ini tidak terhindarkan. Nah, kita tidak bisa mengubah. Yang bisa kita mengubah itu adalah kita sendiri. Ya. Nah, ini berarti bahwa persepsi kita tentang situasi seperti ini itu harus positif. Tetapi jangan lupa bahwa kita juga ada di dalam lingkungan sosial dan bahkan politik tertentu. Maka tugas dari stakeholder, entah itu pemerintah maupun juga NPB dan lain-lainnya yang berkaitan dengan termasuk Satgas COVID, itu betul-betul harus satu suara. Satu suara di dalam menjelaskan tentang kondisi ini, sekaligus juga melakukan persuasi yang optimal gitu kan. Karena ini sebetulnya berkaitan dengan persuasi, bagaimana masyarakat itu dipersuasi. Caranya apa? Tentunya adalah dengan tadi pengetahuan atau dengan informasi yang benar. Jangan sampai masyarakat mencari informasi-informasi di luar yang resmi. Karena bagaimanapun kita harus percaya pada sains, pada ilmu pengetahuan. Ini kita lihat misalnya ada salah satu contoh misalnya. Ada pejabat pemerintah yang mengatakan itu bisa diobati dengan obat cacing gitu kan. Terus ada yang lagi ini kan mengatakan itu tidak bisa. Kan ada perbedaan informasi ya, yang pada masyarakat yang membuat masyarakat tidak tahu mana yang benar sebetulnya. Dan banyak lagi informasi-informasi terutama di media sosial. Saya lihat ya ada sebuah tayangan yang sebetulnya untuk menenangkan masyarakat bisa positif, tetapi juga sekaligus informasi itu bukan hanya menenangkan tapi jadi membuat masyarakat tidak fair dan tidak mau peduli karena itu bisa disembuhkan. Salah satu contoh itu yang saya pernah lihat adalah bahwa ini COVID itu memang ada, tetapi misalnya itu bisa disembuhkan segera dengan bla 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 macam-macam. Buat sebagian masyarakat, ternyata itu enteng kan gitu loh, sehingga tidak patuh pada protokol kesehatan. Tapi untuk yang lain gitu kan, terutama untuk yang lain itu ternyata itu tidak demikian ininya gitu, kebenaran dari informasi. Nah, pemerintah lah yang sebetulnya punya kewenangan, punya fasilitas untuk menjelaskan secara benar pada masyarakat mengenai hal ini. Oke, Pak Zainal, terakhir ada tips yang bisa dibagi, Pak? Ya, mau kita bicara dalam konteks individu bagaimana misalnya ya kita. Pertama adalah bahwa tadi itu adalah sebuah fakta ya, dan kita tidak bisa mengubah fakta itu gitu kan. Maka mau tidak mau harus kita terima. Harus terima sebagai apa? Ya sebagai sebuah kondisi yang memang tidak bisa tidak bisa dihindari. Maka kita perlu ada yang disebut dengan resilience. Kita harus kuat dalam hal ini. Tetapi juga kita perlu betul-betul patuhi yang disebut dengan 5M atau 3M itu ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, lalu mencuci tangan dan seterusnya. Tapi juga jangan membuat kita depresi, karena salah satu ini imunitas yang ada di dalam diri kita itu sebetulnya bukan hanya dari aspek psikologisnya ya, bukan hanya hal-hal yang tadi fisikal sifatnya yang 3M atau 5M, tapi juga psikis. Karena kondisi psikologis yang tidak sehat itu juga akan membawa efek pada rendahnya imunitas tubuh kita, sehingga gampang sekali nanti terkena COVID-19. Baik, afirmasi positif yang harus diterapkan supaya kemudian suasana kebatinan semakin tenang di tengah meningkatnya kasus dan juga informasi-informasi yang keliru terkait dengan COVID-19 di tanah air. Terima kasih Pak Zainal sudah bergabung dengan kita sore ini, Pak.